Saudara, kita masuk kepada topik mengenai doa Bapa kami. Bagian pertama yang akan kita pikirkan pada hari ini adalah kata Bapa kami yang di surga. Matius pasal 6 ayat 9b. Bapa kami yang di surga. Nah, saudara, mencermati bagian-bagian daripada doa Bapa kami akan menjadi sangat menarik. Karena doa ini menjadi sangat luar biasa adalah singkat tetapi sangat padat. Ia mengandung berbagai pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa. Yang kalau kita pahami dengan utuh akan memberikan sesuatu konstruksi daripada teologi doa. Ini menjadi sangat menarik karena memberikan pengertian yang kuat kepada kita apa dan bagaimana seharusnya berdoa. Sehingga ketika Yesus mengajarkan doa ini sangat luar biasa. Memang ada sedikit perbedaan antara doa Bapa kami yang ada di dalam Matius dan dalam Lukas pasal yang 11 ayat 2-4. Matius kelihatan lebih lengkap dan lebih utuh. Ada beberapa penafsir mengatakan mungkin ini Matius lebih menambahkan atau dan sebaliknya. Tetapi saudara yang kekasih, yang menjadi penting bagi kita dalam pemikiran kita hari ini, dalam konteks yang mau kita lihat adalah keutuhan daripada pemahaman yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai poin-poin penting di dalam kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa. Kata Bapa adalah saudara sesuatu hubungan yang menggambarkan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, saudara, hubungan ini adalah satu hubungan yang indah, tetapi di dalam status yang sama, Allah Bapa dan Allah Anak yaitu sama-sama pencipta. Mereka lah yang menciptakan bumi, langit, dan segenap isinya. Hubungan mereka dalam keunikan yang luar biasa. Hubungan mereka yang begitu indahnya. Yesus memakai kalimat ini, yaitu menyebut Bapa, khususnya dalam kitab Injil Yohanes pasal 17, sampai muncul 6 kali. Nah, ini berkali-kali muncul Bapa-Aku dan Aku dan seterusnya. Ya. Nah, Yesus seringkali menggunakan ini di dalam hubungan antara dia dengan Bapa di dalam surga. Tetapi jangan lupa, mereka adalah Allah yang sama-sama pencipta. Allah di dalam pemahaman Allah Tritunggal kita yang sehat. Tetapi jangan lupa sekali lagi sama-sama status pencipta sehingga sapaan Bapa menjadi satu sapaan yang dapat dipahami. Namun saudara, sekarang kata Bapa itu boleh kita ucapkan karena itu diajarkan Yesus. Sehingga dia berkata kepada kita, karena itu berdoalah demikian, Bapa dan seterusnya. Nah, jadi saudara, sekarang kata Bapa tergambar dalam hubungan Allah dengan umatnya. Yaitu dengan kita orang-orang percaya. Nah, ini menjadi satu hubungan antara pencipta dengan ciptaan. Karena itu, sapaan yang diajarkan Yesus kepada kita untuk menyebut Bapa kepada Bapa di dalam sorga, ini mempunyai satu nilai teologis yang sangat dalam, yang sangat indah dan sangat luar biasa. Di dalam Kristus, kita boleh menyapa dia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi saudara, di dalam Kristuslah kita dapat menyapa Allah di sorga sebagai Bapa. Kalau saya menjelaskan kepada kita, bagaimana Yesus menjadi yang sulung di antara semua yang ada. Nah, itu pengertian bagaimana dia yang terutama di dalam seluruh ciptaan, dia yang terutama di dalam karya penebusan, dia yang utama di dalam segala keberadaan dan karya dalam hidup di dunia ini. Nah, jadi saudara yang kasih, hubungan antara Allah dengan umat menjadi satu hubungan yang indah, di mana kita boleh menyapa Bapa di dalam sorga dengan kata Bapa, karena di dalam Kristus kita telah mendapat satu kuasa menjadi anak-anak Bapa di dalam sorga. Kita menjadi anak bukan karena kita pantas atau layak disebut anak. Apa kelayakan kita sebagai anak? Sehingga kita boleh menyapa dia sebagai Bapa. Kita disebut anak bukan karena Bapa di sorga adalah Bapa kita yang melahirkan kita. Sehingga kita adalah zat ilahi. Nah, ini bukan paham Kristen. Bukan seperti itu. Kita disebut anak adalah karena status yang diberikan oleh Bapa di dalam sorga. Status yang sebenarnya kita dapat sebagai anugerah. Status yang pada hakikatnya sebagai manusia berdosa kita tidak layak. Jadi, ketika kita diizinkan menyebut Bapa, saudara mesti mampu memahami ini anugerah yang luar biasa.
Saudara mesti mampu langsung sampai kepada pemahaman, inilah yang hebat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena Yesus Kristus. Dan Yesuslah yang mengajarkan kepada kita untuk menyapa Bapa kepada Allah di dalam surga. Berikut saudara, pandangan kita tolong Bapa adalah, ini merupakan satu gambaran hubungan yang imanen di dalam perjanjian baru. Memang menjadi sangat kontras dengan PL yang transenden. Nah, istilah transenden itu adalah Allah yang jauh di sana, sangat jauh begitu ya. Nah, itu sebab dalam perjanjian lama saudara melihat hanya nabi-nabi yang ketemu dengan Allah, dan juga dalam konsep pengampunan dosa hanya imam-imam yang bisa memberikan korban pengampunan dosa. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, di dalam hubungan Allah dengan umatnya menjadi sangat imanen. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Imanen itu artinya sangat dekat. Ya. Jadi yang dulu jauh dibuat menjadi sangat dekat. Tetapi hati-hati, ini tidak berarti dulu PL nggak benar lalu PL yang benar, bukan ya. Tetapi secara progresif kita melihat bagaimana peningkatan terjadi antara hubungan umat dengan Allah. Nabi-nabi yang bernubuat tentang Kristus terus berjalan sampai tiba pada Kristus yang dinubuatkan menjadi penggenapan dari perjanjian lama. Sehingga pertemuan dengan Allah yang dulu sangat jauh, sekarang menjadi sangat dekat. Yang dulu orang-orang menyembunyikan diri dan harus bicara dengan imam, sekarang tidak, langsung. Bahkan kita harus menyapa dan boleh menyebut dia Bapa. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Bapa adalah ucapan atau panggilan yang merupakan karakteristik di dalam hubungan iman Kristen. Ya. Di dalam konsep iman Kristen, hubungan antara Allah dengan umat. Nah, hal ini seharusnya teraplikasi nyata dalam kehidupan orang-orang Kristen, yaitu hidup yang dekat dengan Allah, maka hidup harus mencerminkan cinta kasih Allah. Jadi kalau berani mengatakan dalam doa Bapa kami yang di sorga, Anda berarti sedang ingin mengatakan, aku akan bercita tentang engkau melalui hidupku sebagai anak. Yang kedua, saudara, yang perlu kita pikirkan adalah sapaan atau kata Bapa kami. Kata kami menunjukkan kepada kita menjadi satu hal penting untuk kita pikirkan, karena memang ini khas Matius. Artinya di dalam Lukas tidak menyebut kata kami, melainkan Bapa yang di surga. Nah, saudara, ini bisa dimengerti dengan pendekatan bahwa Injil Matius memang dituliskan untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, bagi mereka, kata Bapa itu merupakan satu kata khas di dalam doa-doa orang Yahudi. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kata Bapa ini menjadi satu kata yang penting. Karena orang Yahudi memang dekat dengan Allahnya begitu ya. Nah, Lukas itu menulis surat kepada orang-orang Gentile, orang-orang kafir, sehingga Allah yang di surga itu tekanannya menjadi bagus. Matius kepada orang-orang Yahudi, Bapa kami, gitu ya. Bukan Bapa yang di surga, itu juga menjadi pas untuk penerimanya. Nah, saudara, kami pada bagian kedua bisa kita pengerti adalah satu keterikatan antara umat dengan Allah menjadi satu keluarga. Nah, menarik sekali dalam Efesus pasal 2 ayat 19, bagaimana kita dilukiskan menjadi satu ikatan keluarga yang memiliki warga negara sorgawi. Begitu, saudaraku. Kita menjadi satu keluarga baru yang lepas dari hidup keberdosaan kita, masuk dalam hidup penuh pengharapan karena Kristus yang sudah membuka jalan bagi kita. Kita bukan orang asing lagi, tapi kita menjadi orang yang masuk dalam bilangan keluarga Allah, sehingga kita menjadi kami. Lalu kita bersama-sama sebagai orang percaya berteriak, Bapa kami. Mengapa kami? Karena kita memang sudah terhisap menjadi satu keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah. Karena kita bersama iman kita terpusat kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, ini menjadi penting, saudaraku. Jadi, kita bukan orang asing lagi. Jadi, kita saling mengasihi sebagai saudara seiman. Jadi, itu berarti kita menghormati Allah kita. Nah, ini kita mesti wujudkan juga di dalam kehidupan kita. Sehingga kata kami, itu menunjukkan kita sebagai satu keluarga yang harus saling mengasihi. Sehingga ketika doa Bapa kami dinaikkan, harus dinaikkan dalam kesadaran yang utuh. Adakah cinta kasih memang hidup di dalam kehidupan kita sebagai kami. Sehingga kita berani menyebut kami. Ya. Kami juga menunjukkan satu nilai bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah miliknya. Kita bukan lagi milik dunia ini. Kata kami juga hanya menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah terpisah. Ya, karena yang lama sudah terbuang dari hidup kita.
Kita bukan lagi manusia lama yang jauh dari Allah. Tapi kita menjadi manusia baru yang bersatu dengan Allah. Kita adalah ciptaan baru. Nah, jadi saudara yang kekasih, kami sebagai satu ungkapan pengakuan kita bersama sebagai orang-orang percaya yang menunjukkan nilai kita sebagai orang yang bersatu, bersekutu di dalam namanya, yang diikat di dalam persekutuan yang indah, di dalam dan oleh karena cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ini penting untuk kita gumuli sama-sama. Bapa kami menjadi satu hal yang indah. Bapa kami karena kami satu keluarga. Bapa kami karena Bapa dekat dengan kami. Bapa kami karena Bapa telah mengadopsi kami, mengangkat kami menjadi anak kepunyaannya. Bapa kami, Bapa, sekalipun kami jauh, sekalipun kami berdosa, tapi boleh menjadi anakmu, boleh menyapa engkau. Ini kebersyukuran kita. Jadi saudara, kata kami hanya merupakan sungguh gambaran yang sempurna dari kehidupan orang Kristen. Sebagai satu keluarga yang akhirnya juga merupakan karakteristik di dalam kekristenan. Ya. Kristus yang dilukiskan sebagai kepala gereja. Hubungan-hubungan yang harmonis, yang dekat antara kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita menjadi indah, harmonis, manis di dalam doa. Karena dia begitu dekat dengan kita. Dia Allah kita, yang kita sebut Bapa kita. Nah, saudara, ini menjadi sangat penting untuk kita pikirkan. Nah, ada satu bagian yang mungkin saya perlu ingatkan, istilah Bapa ini di dalam pengertian status tadi, saudara ya. Yaitu saudara harus memahami Bapa kita adalah Bapa yang mengangkat kita. Artinya saudara, ini kalau lukisannya persis seperti suami istri yang nggak punya anak. Kemudian mereka mengadopsi seorang anak menjadi anak mereka. Nah, kalau ditanya itu anak mereka, jawabannya ada dua, ya dan tidak. Artinya saudara, ya secara status hukum karena sudah diadopsi. Tidak, karena memang tidak pernah dilahirkan secara biologis. Genetik papa mama tidak ada pada anak itu. Karena anak itu anak pungut, diadopsi. Nah, demikian juga kita dengan Allah. Kita bukan anak Allah karena kita dilahirkan oleh Allah dalam pengertian kita mempunyai zat Allah. Sehingga kita sama dengan Allah. No, kita orang berdosa, kita orang luar, kita orang buangan. Tapi kita dipungut, diadopsi oleh Allah menjadi anak Allah. Maka, secara status, kita adalah anak-anak Allah. Tapi, status itu dibayar, status itu diselesaikan, status itu disahkan dengan apa? Dengan bayaran yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Yang harus ditumpahkan untuk memenuhi tuntutan kesucian Allah. Karena kita terbuang dan terlempar dari Allah. Nah, ini menarik sekali, saudara. Ya, sehingga kita harus sadar. Waktu kita menyebut Bapa kami, kita langsung ingat pada pengorbanan Kristus. Waktu kita menyebut Bapa kami, kita langsung ingat bagaimana kalau Yesus tidak mau berkorban di atas kayu salib, mana mungkin kita boleh menjadi anak-anak Allah. Nah, itu sebab ketika saudara berdoa, klik, langsung saudara dibawa untuk menyadari. Ya, tapi hidup yang diberikannya sangat indah. Langsung saudara menyadari bahwa dia begitu luar biasa. Padahal kita baru masuk pada satu kalimat, Bapa kami. Ya kan? Jadi saudara, kedalaman doa Kristen itu harus dipahami sungguh-sungguh. Jadi jangan doanya panjang lebar, gak karu-karuan. Padahal pemahaman konsepnya kalau dikristalisasi begitu ya, dikentalkan, malah gak karu-karuan begitu loh. Nggak ada dasar berpikirnya. Nah, ini hati-hatinya orang Kristen yang suka mengumbar hawa nafsunya kalau lagi doa. Yang suka gagah-gagahan kalau lagi doa. Tapi nggak ada konsep yang jelas. Malah kacau kalau nggak karu-karuan. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Saudara, kemudian kita melihat kata kalimat yang di sorga. Nah, menjadi menarik, Bapa kami yang di sorga. Nah, Bapa kami yang di sorga, kata di sorga hanya menunjukkan bukan di bumi. Tapi di sorga. Bukan di bumi tempatnya. Sekalipun ia hadir di bumi. Allah hadir di bumi? Hadir. Allah menyertai kita? Ya. Allah tinggal di bumi? No. Maka dia tidak perlu rumah buatan manusia. Dia tidak perlu kuil atau gereja yang saudara pikir itu menjadi rumah Tuhan. Istilah gereja sebagai rumah Tuhan harus dimengerti baik-baik, bukan tempat Tuhan tinggal. Sehingga kalau tempat Tuhan tinggal lalu kita bikin gerejanya bagus sekali. Karena Tuhan mau tinggal di situ. Wah, tuh ini rawan sekali, saudara. Ya. Lalu saudara sediakan kursi buat Roh Kudus, misalnya duduk, ya Roh Kudus silakan duduk di sini. Waduh, ini visualisasi yang sangat mengerikan sekali nih. Kalau Roh Kudus bisa duduk di satu kursi, mati sudah. Berarti Roh Kudus itu bisa ditampung oleh dunia ini.
Roh Kudus itu nggak lebih besar dari kursi yang didudukinya. Karena kalau dia lebih besar pasti kursinya ambruk kan begitu ya. Wah, ini kan jadi gawat saudara. Karena kita cuma mau mengurung dia di dalam ruang. Jadi, istilah di sorga menjadi menarik. Dia ada di sorga, bertata di sorga, namun hadir di bumi. Dia ada di bumi, tetapi bukan tempat tinggalnya di bumi ini. Karena bumi tidak mampu menampung dia. Sehingga adanya di bumi harus dipahami sebagai ada di dalam pengertian penyertaan. Ada di dalam kehadirannya bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, saudara, jadi di dalam hal ini harus dimengerti bahwa dia ada di surga, maka tempat Bapa kita, tahta Allah kita, adalah satu tempat yang melintasi ruang dan waktu. Walaupun istilah tempat itu sendiri sudah adalah istilah ruang dan waktu. Nah, kalau saya bilangkan di surga tempatnya, berarti saudara mulai bayangin tempat. Tempat itu kan namanya ada space-nya begitu kan ya, ada ruangnya kan begitu kan. Nah, ini jadi repot juga. Tapi kalau saya bilang tempat di kekal sana, maka istilah tempat menjadi gugur di sana. Pokoknya dia tinggal di sana, kira-kira begitu ya. Tinggalnya kayak apa? Jangan saudara bayangin kayak di dunia. Dulu jangan saudara bayangin surga itu punya kapling-kapling, kamar-kamar, kamar saudara gede, kamar saya kecil gitu misalnya. Wah, enggak lah ya. Hati-hati memahami tentang surga. Ya, itu sebab kadang-kadang saya kalau ngelihat orang, lalu orang bilang, oh kami diangkat ke surga, duduk bersama Allah Bapa, makan satu meja. Saya suka bingung gitu loh. Di surga ada meja makan, itu linglung saya saudara. Ya, jadi bagi saya justru muncul kecurigaan-kecurigaan pada kesaksian-kesaksian seperti itu. Setahu saya banyak orang diangkat ke surga di dalam Alkitab, nggak ada yang pulang satupun. Henok diangkat ke surga yang nggak balik-balik. Elia diangkat ke surga yang nggak balik-balik. Musa nggak ditemukan lalu dikatakan diangkat ke surga, ya juga nggak balik-balik. Ya, Yesus datang dari surga, bukan dari bumi ke surga. Dia datang dari surga, lalu dia kembali ke surga. Dari surga ke bumi, kembali ke surga. Akan datang lagi nggak? Balik lagi nggak? Balik. Tapi itu untuk terakhir kali, kedua kali. Nah, cuma ada di dunia ini orang yang pulang balik ke surga. Ini bikin saya linglung. Bingung saya. Nggak seturut dengan kesaksian Alkitab. Tapi herannya justru bom baptis dan orang sangat percaya. Jadi saya bersyukur kalau Allah mengajar Bapa kami yang di surga dalam doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Ya, kita sadar dia ada di surga. Dan barang siapa orang percaya diangkat ke surga, dibalikan lagi ke dunia, itu kasihan. Itu bukan kesaksian bagus itu ya. Iya dong, Anda udah sampai surga balik lagi, wah gawat itu. Bahagialah mereka yang sampai ke surga nggak balik-balik lagi. Karena mereka layak di sana. Sudah pantas di sana. Jadi saya pikir kita perlu hati-hati, saudara ya. Apa kata Alkitab? Ya itulah yang kita dengarkan. Bukan apa kata orang. Ya, sekalipun memang kita tidak berhak menghakimi orang, tapi kita juga tidak wajib untuk mempercayai setiap orang. Iya, dengar kalimat saya baik-baik. Kita tidak berhak menghakimi orang, urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita juga tidak wajib untuk percaya kepada setiap orang. Namun kita wajib untuk percaya pada Alkitab. Jadi kalau saya sih pilih percaya sama Alkitab. Terserah saudara. Nah, saudara, menjadi menarik lagi Bapa kami yang di surga. Surga itu menunjukkan Allah yang maha dalam segala keberadaannya. Dia bukan Allah yang di bumi, Allah yang dikurung ruang dan waktu, Allah yang bisa diwujudkan dalam patung. No, dia Allah yang di sorga yang melintasi ruang dan waktu. Dia Allah yang di sorga yang kekal. Dia Bapa yang di sorga yang maha dalam segala keberadaannya. Karena dia bukan produk bumi. Bumi justru adalah produk dia. Dia yang membuat bumi, dia yang menghasilkan segala sesuatunya. Bumi bukan tempat tinggal dia, sekalipun dia hadir di bumi. Itulah Bapa kita. Allah yang menjauh di sana, Allah yang sangat amat luar biasa dan maha berkuasa, maha tahu dan maha segala macam begitu ya. Tetapi menjadi Allah yang mau disapa Bapa. Dan dia mempersekutukan kita sebagai orang percaya, sebagai bilangan kami. Sehingga kita bersama-sama berteriak, Bapa kami. Oh, indahnya. Di mana? Di sorga, jauh. Iya, dekat juga ya. Loh bagaimana? Ya dia ada di kekekalan tapi dia hadir di dalam waktu. Dia ada di dalam kekekalan tapi dia hadir dalam hidup kita. Bapa kami yang di sorga, bukankah itu sapaan yang manis, saudaraku? Karena itulah dia Bapa yang di sorga. Bagaimana mungkin di dalam doa kita berbicara tidak hormat kepada Allah, bahkan mengatur Allah dalam doa kita untuk apa yang dia harus kerjakan bagi kita? Kecuali kita memang tidak mengerti makna kalimat ini, saudara. Bapa kami yang di sorga. Maka akhirnya kita mulai kurang ajar kalau bicara dalam doa kita. Iya. Akhirnya kita mulai bicara dengan konsep akal kita. Lalu kita bicara dengan keinginan untuk sekedar memenuhkan hawa nafsu kita.
Oh, saudaraku, ketika Anda mulai berdoa dan berkata, Bapa kami yang di sorga, saya berharap untuk kalimat berikutnya saudara hati-hati. Pikirkan apa yang Tuhan suka untuk saudara ucapkan. Jangan pikirkan apa yang saudara suka untuk saudara ucapkan. Jangan pikirkan untuk mengumbar hawa nafsu dan setiap keinginan saudara. Lalu berpikir Allah akan memenuhinya hanya karena saudara berdoa panjang. Hebat. Kedengaran lebih bagus. Hati-hati. Dan saudara jangan mengkamuflase apa yang saudara sukses dalam hidup ini yang mungkin saudara bisa terima. Saudara bisa berhasil. Dan saudara ini dari Tuhan. Hanya untuk seakan-akan saudara orang yang hebat. Jangan lupa. Orang tidak ke gereja, orang kafir bisa sukses dalam kerjaannya. Anda pun bisa. Asal kerja rajin, kerja baik-baik. Ya. Lalu jangan bilang itu dari Tuhan, padahal mungkin dalam pekerjaanmu kau tidak jujur. Hati-hati saudaraku. Karena itu, ketika kita menyapa Bapa kami di sorga, langsung cepat-cepat lihat. Apakah dia memang Bapa kita? Dan kita layak menyapa dia. Dan kita memang sudah hidup sebagai anak-anaknya. Seperti apa yang dia mau. Atau kita hidup dalam hawa nafsu kita, semangat kita. Kalau itu, berhenti berdoa. Kalau itu, jangan teruskan doamu. Koreksi dulu. Katakan, Tuhan aku di sini. Ajari aku untuk mengerti itu. Tapi kalau kau memulai doa dengan pemahaman yang benar, dalam segala kerendahan hatimu, karena dia Bapa kita yang di sorga ini, sungguh-sungguh tahu segala apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, maka kita berdoa dengan respek dan hormat pada dia. Kiranya kita berdoa dengan sikap yang seperti itu, dalam pemahaman yang sehat. Tuhan menolongmu dalam berdoa, seperti yang Yesus ajarkan padamu. Amin.